Hi student, good morning. Today we're gonna learn Bahasa Indonesia. Our topic same as last time. It is about SPOK. A sentence yang mempunyai unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Kemarin kita belajar kalimat yang unsurnya di dalam kalimat itu sangat lengkap. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangannya. Kemarin juga Mistera kasih contohnya ada dua, yaitu Romi membeli buku kemarin dan Romi membeli buku di toko. Kalian sudah bisa mengidentifikasinya. Kalau Romi itu adalah subjek, membeli itu predikat karena dia kata kerja, buku itu objek karena dia benda, ya, berupa benda gitu. Kemarin itu keterangan waktu, sedangkan kalau yang di toko itu adalah keterangan tempat. Kemarin juga Mistera kasih kalian practice, latihan mengidentifikasi unsur-unsur kalimatnya, identifikasi SPOK di dalam kalimat. Juga kalian harus menyusun jumble words itu menjadi sebuah kalimat yang baku, yang benar, ya. Sebentar, Mistera kasih contohnya. Lihat dulu contohnya, ya. Nah, ada Mistera kasih dua contoh. Membaca tadi pagi Dina buku cerita. Di situ kamu sudah tahu, ya. Subjeknya Dina, predikatnya membaca, objeknya buku cerita. Tadi pagi itu adalah keterangan waktu. Jadi ketika kalian menyusun menjadi kalimat yang baku, menjadi Dina membaca buku cerita tadi pagi. Kemudian contoh yang keduanya itu adalah contoh keduanya membaca di beranda Dina buku cerita. Kamu sudah tahu subjeknya itu adalah Dina, predikatnya membaca, objeknya buku cerita. Di beranda itu adalah keterangan tempat. Ketika kalian menyusun menjadi kalimat bakunya menjadi Dina membaca buku cerita di beranda. Nah, yang ini kemudian latihan yang pertama, yang ke-1. Membeli Mbak Darmi mie instan di toko Makmur. Kalian sudah tahu dong, ya. Membeli itu adalah predikat. Dia unsur kalimatnya itu adalah merupakan predikat dalam sebuah kalimat, ya. Membeli karena dia kata kerja. Mbak Darmi itu subjek. Kamu taruh di tempat subjek. Mie instan adalah objek. Di toko Makmur itu keterangan tempat. Jadi ketika kalian menyusun menjadi kalimat bakunya adalah Mbak Darmi membeli mie instan di toko Makmur. Betul kan jawaban kalian? Nah, kemudian yang soal nomor 2. Menulis semalam Kak Ranti puisi. Kalian tahu menulis itu adalah predikat karena dia keterangan kerja. Semalam itu last night artinya. Jadi dia adalah keterangan waktu, ya. Kak Ranti nama orang, dia jadinya subjek. Puisi adalah objek, ya. Jadi ketika kalian membuat kalimatnya dengan pattern SPOK itu menjadi Kak Ranti menulis puisi semalam. Good, ya. Dan yang nomor 3, mengerjakan kami tugas di rumah teman. Mengerjakan itu adalah kata kerja, jadi dia pasti predikat. Kami itu kata ganti. Kita sudah belajar kan term kemarin. Kami itu kata ganti, jadi kata ganti untuk orang, ya. Jadi kami itu masuknya ke subjek. Tugas itu adalah objek, ya, assignment, tugas. Di rumah teman. Di rumah teman itu sudah pasti keterangan keterangan tempat.
Jadi ketika kalian menyusun menjadi kalimat yang baku, menjadi kami mengerjakan tugas di rumah teman. Good. Yang nomor 4 ini ada lagi sore hari mereka tugas mengerjakan. Sore hari this afternoon, this evening, ya. In the evening itu sore hari. Mereka again itu adalah pronoun, ya. Tugas, assignment, object, mengerjakan predikat, doing, kan. Jadi di sini sore hari itu adalah keterangan waktu, mereka subjek, tugas objek, mengerjakan predikat. Jadi ketika kalian menyusun kalimatnya menjadi mereka mengerjakan tugas sore hari. Nah, itu adalah kalimat dengan pola SPOK. Kalimat dengan yang dimaksud dengan kalimat SPOK itu adalah kalimat transitif. Jadi sebuah kalimat yang mempunyai objek. Sekarang Miss Tera mau mengajak kalian untuk belajar tentang kalimat yang tidak ada objeknya. Kalau kalimat yang tidak ada objeknya itu kalimat bukan sih Miss Tera? Iya, itu juga kalimat gitu ya. Mengandung arti juga, ada artinya juga gitu. Hanya saja kalimat itu tidak ada objeknya. Nah, di sini Miss Tera kasih contoh seperti ini. Ya. Romi belajar di kamar. Ada objeknya enggak itu? Ya kan, di situ hanya ada subjek, predikat, keterangan tempat. Romi subjek, belajar predikat, di kamar itu keterangan tempat. Mereka bernyanyi. Hanya ada subjek dan predikat, ya. Terus udah gitu ada lagi. Kakak dan teman-temannya berenang pada hari Minggu. Kakak dan teman-temannya berenang pada hari Minggu. Kakak adalah kakak dan teman-temannya itu subjek. Berenang adalah predikat, pada hari Minggu keterangan waktu. Pak Ayah dan Paman Hadi pergi ke rumah Nenek Rani. Nah, Ayah dan Paman Hadi di sini sebagai pelakunya, kan mereka yang pergi ke rumah Nenek Rani. Jadi Ayah dan Paman Hadi itu adalah subjek. Pergi kata kerja, predikat. Ke rumah Nenek Rani, keterangan tempat. Good. Jadi itu nanti latihan ini akan Miss Tera kirimkan ke manajemen kalian. Kalian bisa minta tolong Mami atau Dedi untuk cek, ya, dicek aja. Kalau misalnya kalian mau menulis di buku kalian, boleh. Kalau misalnya kalian mau buat hard copy-nya, nggak apa-apa, ya. Nanti di situ juga Miss Tera akan kasihkan worksheet latihan, ya. Latihan membuat kalimat dengan kata-kata yang diberikan. Kata-katanya di sini adalah predikat, ya. Jadi kata-kata kerja yang diberikan nanti kalian coba buat. Seperti contohnya makan. Kalau makan, di sini Miss Tera kasih contoh makan, kalimat pola subjek predikatnya Pak Tony makan. Pak Tony itu adalah subjek, makan predikatnya. Karena kalimat yang harus kalian buat adalah predikatnya makan. Kemudian kalimat SPK-nya, subjek predikat keterangannya. Pak Tony makan di ruang makan, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya SPOK, Pak Tony makan mie instan
di ruang makan, gitu ya. Nanti ada beberapa kata-kata predikat ya di situ ya, yang harus kalian pakai untuk membuat kalimat. Entah itu kalimatnya berpola SP, SPK, atau SPOK. Oke, student. Sampai di sini dulu ya yang Mistera terangin tentang kalimat SPOK ini. Jadi coba kalian buat latihannya. Kalau misalnya kalian mau tulis di buku kalian, boleh. Kalau misalnya kalian mau mommy or daddy will help you to make a printout for this paper, nggak apa-apa. Nanti Mistera next meeting Mistera akan berikan lagi topik yang lainnya ya. Jangan lupa to wash your hand frequently with soap biar tetap bersih, biar tetap clean your hand-nya. Jadi dan stay healthy ya. Bye bye.